Ini juga baru dirilis tadi malam, tapi sebelum masuk ke sana kita bahas yang tipis-tipis, yang ringan-ringan dulu aja ya, karena nanti pembahasannya mungkin agak sedikit dalam. Hai, welcome back to 180 Solution. Bersama saya Bayu dan kembali di konten hashtag membahas seputar teknologi, berita tentang teknologi yang baru-baru atau kaget. Jadi di konten hashtag kita kali ini kita bakalan ngebahas soal yang baru panas banget, masih anget nih ya. Ini juga baru dirilis tadi malam, tapi sebelum masuk ke sana kita bahas yang tipis-tipis, yang ringan-ringan dulu aja ya, karena nanti pembahasannya mungkin agak sedikit dalam. Dan kita masuk ke berita yang pertama, yaitu datangnya dari game Forspoken, game rilisan dari Square Enix yang dikabarkan itu sebetulnya rilis di bulan Mei besok, tanggal 25. Nah, ini ternyata bakal diundur nih ya. Jadi berita pengundurannya ini datang lebih cepat. Ini kan masih bulan Maret ya. Jadi datang lebih cepat. Dikabarkan bahwa game ini bakalan dirilis nanti tanggal 11 Oktober 2022. Dan pengunduran ini sendiri itu juga berkaitan dengan peningkatan pada game supaya lebih maksimal lagi. Jangan sampai pada perilisan ini itu akan terjadi sebuah disaster dan tidak memuaskan di kalangan gamers. Dan mungkin teman-teman belum ada yang tahu atau mungkin sudah ada yang tahu, karena ini juga agak panas ya, yaitu adalah terkait perilisannya Babylon's Fall, yang mana itu terbilang sangat gagal ya. Another disaster bagi sebuah perilisan game yang cukup diantisipasi pada masanya, tapi ini ternyata gagal ya. Untuk alasannya mungkin saya nggak terlalu menjelaskan detail, tapi ini adalah salah satu contoh sebuah kegagalan lagi untuk merilis game ya. Dan mungkin kalian bisa lihat beritanya di mana-mana, ini sudah keluar, ini baru juga rilis sih. Dan memang rilisnya itu juga sangat berdekatan dengan perilisannya Elden Ring, yang mana sekarang masih rame banget. Bahkan kita juga kemarin sempat live streaming sambil main game Elden Ring, dan memang sangat gimana ya, adiktif, sangat menyenangkan, dan kayak nggak mau berhenti gitu mainnya, seru banget. Anyway, kita masuk ke berita yang kedua. Ini datangnya dari fans game FPS Apex Legends, dimana game ini yang kita tahu bahwa sudah dirilis di PC, di Steam, dan bisa dimainkan secara gratis. Nah, sempat keluar berita bahwa Apex Legends akan keluar versi mobile-nya, dan akhirnya terrealisasikan. Kemarin baru saja dirilis untuk game Apex Legends pada tanggal 8 Maret 2022. Nah, untuk game ini sendiri itu memiliki spesifikasi yang ya lumayan lah ya, nggak terlalu berat banget. Untuk Android, di sini menggunakan 8.1 minimal. Kemudian untuk RAM-nya minimal 3 GB atau lebih. Kemudian untuk penyimpanannya kurang lebih minimal 3 GB. Dan juga untuk grafisnya itu sudah menggunakan OpenGL 3.0 atau lebih tinggi. Itu untuk yang Android. Kita bacakan yang iOS. Dan iOS ini untuk model perangkatnya paling minim adalah iPhone 6s. Kemudian untuk sistem operasinya itu menggunakan iOS 10 atau di atasnya. Kemudian sudah menggunakan chipset Apple A9 atau lebih tinggi. Kemudian untuk penyimpanan sama 3 GB minimal, dan RAM-nya minimal 2 GB. Nah, kalau misalkan HP teman-teman ini cukup nih, yuk buruan di-download. Ini gratis, bisa kalian download di Play Store atau App Store, dan tunjukkan skillmu sih ya, karena ini sebuah game FPS yang cukup fenomenal di PC dan akhirnya keluar versi mobile-nya. Dan kita masuk ke berita yang terakhir. Ini adalah berita panas yang tadi sudah saya sebutkan ya. Dan ini cukup mengguncang dunia teknologi saat ini, karena ini datangnya dari Apple. Kebetulan kita juga jarang atau mungkin belum pernah ya bahas Apple, tapi kali ini kita bahas karena ini cukup fenomenal, cukup menarik. Ada teknologi baru yang perlu kita bahas, yaitu adalah Apple resmi meluncurkan chip terbarunya, yaitu M1 Ultra. Untuk rilisan ini sendiri itu baru saja diumumkan semalam, tanggal 9 ya, udah jatuhnya tanggal 9, tengah malam lah ya. Dan pada acara Apple Event ini, Apple merilis sebuah chipset terbaru dari mereka, yaitu M1 Ultra, yang mana sebelumnya itu sudah ada, yaitu M1 yang reguler, kemudian M1 Pro, dan yang terakhir M1 Max. Dan terbarunya adalah M1 Ultra. Nah, untuk M1 Ultra sendiri ini secara garis besar performanya itu 8 kali lipat lebih tinggi daripada yang reguler. Hal tersebut berkat jumlah inti CPU chip M1 Ultra yang 2 kali lipat lebih banyak dibanding M1 Max, yaitu sebanyak 20 core, yang mana itu terdiri dari 16 P-core atau performance core dan juga 4 E-core atau efisiensi core. Selain CPU, M1 Ultra ini juga memiliki GPU yang 2 kali lipat juga dari M1 Max, yaitu 64 core. Nah, hal tersebut bisa terjadi itu adalah karena sebetulnya
bedanya, pada M1 Ultra ini sendiri itu menggunakan dua M1 Max yang digabungkan menjadi satu dan menjadi M1 Ultra. Ini adalah sebuah teknologi terbaru yang saya bilang, yaitu adalah menggabungkan dua M1 Max ini atau dua chipnya ini sendiri itu menjadi satu. Dan ini lebih kecil ukurannya ya, seukuran chipset. Mungkin sedikit lebih panjang jika dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya, yaitu reguler, Pro, dan juga Max. Dan ini sendiri juga mungkin teman-teman sempat pernah dengar bahwa dulu itu ada motherboard yang bisa menggunakan dua CPU secara sekaligus. Dan itu keluaran dari Intel ya. Dan di sini Apple mungkin sedikit terinspirasi dari sana, atau mungkin sudah merancang ya dari dulu, dan menggabungkan dua chip M1 Max ini menjadi satu, yaitu M1 Ultra, dengan performa yang otomatis 2 kali lipat lebih tinggi dari M1 Max. Chip M1 Ultra ini sendiri diklaim dapat mencapai 2,5 terabyte per detik untuk latency rendahnya, serta menawarkan bandwidth antar prosesor lebih dari 4 kali lipat bandwidth dari teknologi interkoneksi multi-chip terkemuka yang ada di pasaran. Jadi ini benar-benar the next level, the next teknologi, intinya ini benar-benar powerful banget ya. Dan kita lanjut untuk spesifikasi berikutnya, yaitu adalah pada chip M1 Max itu juga dibekali oleh Neural Engine 32 core untuk pemrosesan AI serta dukungan RAM hingga 128 GB. Ini sama seperti M1 yang reguler, Pro, dan juga Max. Chip M1 Ultra juga masih mengadopsi memori integrated di dalam sistem on chip. Nah, yang menjadi spesial adalah pada M1 Ultra itu ditingkatkan lagi performance-nya hingga bisa menyentuh 800 GB per detik. Dan oh ya, tadi ada yang lupa disebutkan bahwa ada chip M1 Ultra ini sendiri itu berukuran besar karena memiliki 114 transistor. Dan untuk chip M1 Ultra ini sendiri itu akan dirilis pada komputer terbaru dari Apple, yaitu adalah Mac Studio 2022. Dan memang untuk performanya sendiri ini sangat luar biasa. Hampir bisa kita bilang ini hampir mendekati super komputer ya. Bener-bener powerful banget. Dan memang ini dikhususkan untuk desain ya rata-rata. Karena memang Apple dikenal dengan PC desainnya yang sangat luar biasa. Misalkan teman-teman nih ya, desainer yang cukup hardcore dengan pengerjaan yang cukup rumit. Mungkin kalian desainer atau mungkin kalian animator dari sebuah film, produk film ya, atau apapun itu. Mungkin kalian akan butuh ini karena untuk playbacknya sendiri itu hampir nggak kerasa ya. Bener-bener cepet banget untuk renderingnya. Dan untuk game kayaknya bukan kesana ya ranahnya dari PC ini sendiri. Jadi kembali lagi, jika kalian adalah seorang desainer, orang kreatif, pekerja kreatif, mungkin kalian akan sangat mengidam-idamkan Mac Studio 2022 ini. Dan termasuk saya juga mengidam-idamkan ya, karena saya juga mungkin bekerja di ruang lingkup kreatif. Saya kepingin banget memang, tapi mungkin harganya nggak akan murah. Ini jangan berekspektasi ini bakal harganya itu cukup terjangkau. Ini cukup tinggi pastinya. Tapi ya kembali lagi, buat kalian yang memang kalian membutuhkan, mungkin kalian akan sedikit effort untuk membeli Mac Studio 2022 ini. Dan itu adalah penutup untuk konten hashtag kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Dan kalau misalkan kalian pengen ngerakit PC, konsultasi atau mau beli spare partnya, kalian bisa langsung kunjungi link yang ada di kolom deskripsi di bawah ini. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf bila saya ada salah kata. Saya Bayu pamit undur diri, and peace out.